Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trilantasi dari kelas 10 MIPA 1 absen 30. Kita semua tahu kalau penyalahgunaan nafsa atau narkoba adalah salah satu hal paling meresahkan di Indonesia. Pasalnya, narkoba ini sangat berpotensi merusak generasi muda bangsa. Sebenarnya apa sih itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut nafsa adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara memengaruhi saraf. Selain narkoba dan psikotropika, terdapat juga zat adiktif lainnya yang termasuk ke dalam nafsa. Zat adiktif lainnya yang dimaksud adalah semua jenis zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Ketika seseorang mulai berhenti mengonsumsi zat ini, maka akan timbul reaksi tertentu seperti rasa sakit yang luar biasanya. Sensasi ini kemudian membuat orang tidak dapat berhenti menggunakan zat-zat tersebut. Secara umum, narkoba dibedakan dalam 3 kategori utama berdasarkan efeknya yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis nafsa berdasarkan efek yang dihasilkan. 1. Depresan. Depresan bekerja memperlambat pesan yang dikirim ke dan dari otak. Obat ini bekerja menekan sistem saraf pusat dan aktivitas fungsional tubuh. Penggunaan depresan dapat membuat penggunanya menjadi tenang, tertidur, atau bahkan tidak sadarkan diri. Penggunaan depresan dalam jumlah besar dapat menyebabkan mual, muntah, pingsan, hingga napas terhenti. Jenis nafsa yang termasuk kategori depresan seperti alkohol, opioid, ganja, dan obat penenang. Yang kedua yaitu stimulan. Stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat ini justru mempercepat pesan yang dikirim ke dan dari otak. Efek yang dihasilkan dari penggunaan stimulan umumnya adalah lebih bersemangat dan bahagia. Penggunaan obat stimulan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan suhu tubuh, paranoid, gelisah, dan psikotik. Tekanan berlebihan pada jantung yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Jenis nafsa yang masuk kategori stimulan seperti amfetamin, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga yaitu halusinogen. Halusinogen adalah obat yang dapat mengubah persepsi tentang kenyataan. Obat ini dapat menyebabkan kita melihat dan mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi. Apa yang dilihat dan didengar seseorang yang terpengaruh obat ini biasanya berbeda-beda, bergantung pada suasana hati, kondisi pikiran, dan latar belakang kehidupannya. Obat ini dapat membuat Anda panik, cemas, paranoid, dan kehilangan kontak dengan kenyataan. Jenis nafsa yang masuk ke dalam kategori halusinogen adalah LSD, magic mushroom atau jamur ajaib, ekstasi, dan ganja dengan dosis yang tinggi. Bahaya nafsa. Efek samping obat terlarang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada tubuh. Kerusakan ini dapat berupa gejala ringan hingga masalah kesehatan serius, hampir memengaruhi seluruh organ vital dalam tubuh. Berikut ini berbagai efek samping atau bahaya nafsa yang perlu kita waspadai. 1. Penyakit kardiovaskuler. Penyalahgunaan nafsa jenis stimulan dapat memberikan efek pada jantung. Obat stimulan akan menyebabkan kerusakan pada jantung setiap kali digunakan. Apabila digunakan dalam jangka panjang, maka obat ini dapat menyebabkan penyakit jantung kronis, termasuk gagal jantung. Sedangkan obat jenis heroin dapat menyebabkan pembuluh darah kopal dan banyak menyebabkan infeksi pada pembuluh darah atau jantung. 2.
kerusakan sistem pernafasan. Obat jenis opioid dapat menekan pernafasan dan memperburuk kondisi asma. Selain itu, semua jenis obat-obatan terlarang yang penggunaannya dihisap dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru yang dapat memicu penyakit seperti emfisema, kanker paru-paru, dan bronkitis kronis. Yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Penyalahgunaan nafsa juga berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa jenis nafsa dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh, kerusakan jaringan otot, dan dehidrasi. Kondisi ini apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang seperti gagal ginjal. 4. Kerusakan hati. Opioid seperti heroin dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Kerusakan hati biasanya akan lebih buruk lagi apabila penggunaan obat bersamaan dengan penyalahgunaan alkohol juga. Kerusakan ini dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal hati. Yang kelima yaitu gangguan saluran pencernaan. Banyak jenis nafsa yang memberikan efek kerusakan dan pembusukan di saluran pencernaan. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti reflux asam, sembelit, dan nyeri perut kronis. 6. Kerusakan otak. Alasan mengapa kecanduan adalah kondisi yang sulit diatasi adalah karena dapat mengubah otak seseorang. Beberapa bentuk kerusakan otak yang terjadi akibat penyalahgunaan nafsa meliputi gangguan fungsi kognitif, perubahan dalam memori, perubahan koneksi pada otak, kematian sel-sel otak, dan bukan hanya akan memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial seseorang. Lebih parahnya, bisa sangat berpotensi menyebabkan kematian. Ciri-ciri pengguna nafsa. Pengguna nafsa atau narkoba dapat dikenali melalui berbagai ciri. Berikut adalah beberapa ciri pecandu narkoba yang paling umum. Sering mengalami perubahan suasana hati, euforia, depresi, perubahan penampilan, sering merasakan sakit, mengalami gangguan kronis, halusinasi dan delusi, impulsif, kemampuan menikmati kesenangan menurun, cenderung menarik diri dari keramaian, dan selain ciri-ciri di atas, tentunya masih banyak sekali ciri-ciri lain yang dapat mengidentifikasikan seseorang sebagai pengguna narkoba. Efek narkoba pada setiap orang berbeda-beda, sehingga ciri yang muncul juga berbeda-beda pada setiap orang. Apabila orang di sekitar kita mengalami perubahan yang menjurus ke ciri-ciri pengguna narkoba tersebut, kita dapat menelusuri lebih lanjut agar dapat mencegah orang tersebut mengalami kecanduan nafsa lebih lanjut. Sekarang, kita akan membahas hal yang terakhir dan yang paling penting, yaitu tentang pencegahan nafsa. Salah satu langkah terbaik penanggulangan penyalahgunaan nafsa pada dasarnya adalah pada pencegahannya. Dilansir dari laman resmi BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pencegahan dilakukan berdasarkan seberapa jauh orang tersebut terlibat. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan nafsa yang bisa kita lakukan. 1. Pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan pada orang yang belum mengenal nafsa, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegah meliputi penyuluhan tentang budaya narkoba, memberikan penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, memberikan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nafsa serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan sekunder meliputi deteksi dini anak yang menyalahgunaan nafsa, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan, dan pendidikan pengembangan individu. 3. Pencegahan tersier. Langkah ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali menggunakan narkoba. Langkah yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan tersier meliputi
konseling, dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat kembali sebagai pengguna narkoba. Itu dia berbagai informasi yang kita perlu ketahui tentang nafza. Setelah mengetahui betapa bahayanya nafza, kita dapat mengingatkan orang-orang sekitar kita untuk jangan coba-coba mendekat diri dengan narkoba. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.